Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Awan di video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10. Kali ini kita akan membahas tentang harga pokok produksi. Bagaimana cara menghitung harga pokok produksi? Kita simak ulasan berikut ini. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas di KD 3.4 untuk kelas 10 semester 1, yaitu memahami perhitungan biaya pokok produksi atau harga pokok produksi, di mana pada pembahasan ini adalah terkait dengan kewirausahaan di aspek kerajinan ya, aspek kerajinan inspirasi budaya non benda. Nah, untuk integrasi imtak pada KD kali ini kita bisa lihat di surat An-Nisa ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian kita coba bahas apa itu jenis-jenis biaya untuk memproduksi sebuah produk, baik itu banyak ataupun sedikit. Maka biaya-biaya yang harus dikeluarkan harus kita kelompokkan. Nah, untuk biaya-biaya yang dikeluarkan itu kita kelompokkan menjadi dua. Jadi ada biaya produksi, kemudian biaya non produksi. Untuk biaya produksi terbagi menjadi tiga, yaitu ada biaya tetap, kemudian ada biaya variabel, dan biaya overhead. Sedangkan untuk biaya non produksi, di sana ada biaya promosi atau pemasaran, kemudian ada biaya administrasi. Ini sebagai gambaran apabila usaha itu akan mulai dijalankan, maka yang harus diketahui adalah biaya-biaya yang terkait dengan biaya produksi dan biaya non produksi, yaitu diantaranya adalah yang sudah kita sebutkan tadi, ada biaya tetap, kemudian biaya variabel, dan biaya overhead. Sedangkan biaya non produksi yang tetap akan dikeluarkan yaitu adalah biaya promosi atau pemasaran dan biaya administrasi. Coba kita bahas satu persatu apa itu biaya tetap. Biaya tetap adalah jenis biaya yang nilainya tetap atau tetap dikeluarkan baik melakukan produksi maupun tidak melakukan produksi. Artinya apabila kita memproduksi suatu produk, maka biaya tetap ini adalah biaya yang nilainya akan tetap sama dikeluarkan baik itu melakukan produksi maupun tidak. Contoh biaya tetap ini adalah biaya alat, kemudian biaya sewa. Biaya sewa alat maupun tempat ini tetap akan dikeluarkan karena baik memproduksi atau tidak, maka biaya-biaya itu tetap akan dikeluarkan. Nah, untuk menghitung berapa biaya tetap yang dikeluarkan, rumusnya cukup mudah, yaitu dengan cara menjumlahkan saja. Menjumlahkan biaya alat ditambah dengan biaya sewa. Artinya misalnya biaya alatnya Rp100.000, kemudian biaya sewanya Rp50.000, maka berapa biaya tetapnya? Tinggal kita jumlahkan, adalah Rp150.000. Cukup mudah ya. Kemudian yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah jenis biaya yang nilainya berubah-ubah, menyesuaikan dengan aktivitas produksi. Apabila jumlah produksinya tinggi, maka semakin besar pula biaya variabel yang dikeluarkan. Begitupun sebaliknya, apabila produksinya sedikit, maka biaya yang dikeluarkannya pun akan sedikit. Artinya memang
biaya variabel ini adalah biaya yang sifatnya dinamis, selalu mengalami perubahan sesuai dengan berapa produksi yang akan dilakukan. Apa saja contoh biaya variabel? Adalah biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku tentunya apabila kita akan memproduksi barang yang jumlahnya banyak, maka tentu biaya untuk pengadaan bahan baku ini akan lebih banyak. Sedangkan apabila produksinya sedikit, maka biaya bahan baku pun akan sedikit, termasuk biaya tenaga kerja atau gaji karyawan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cukup mudah, yaitu rumusnya biaya variabel ini adalah biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja, sama dengan yang pertama tadi, biaya tetap tadi, yaitu cukup dijumlahkan biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerjanya. Apabila misalnya biaya bahan baku 50.000 misalnya, kemudian biaya tenaga kerja 100.000 misalnya, maka tinggal kita jumlahkan 100.000 ditambah dengan 50.000, jumlahnya adalah 150.000. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya yang selain dari biaya tetap dan biaya variabel, namun nilainya mempengaruhi harga jual. Umumnya presentasi biaya overhead cenderung lebih kecil dari biaya keseluruhan. Ada dua jenis biaya overhead, yaitu biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. Untuk biaya overhead tetap adalah biaya asuransi. Di sana ada biaya asuransi untuk tenaga kerja maupun asuransi kesehatan. Sedangkan biaya overhead variabel diantaranya adalah biaya listrik, kemudian biaya bahan bakar, dan biaya transportasi. Kemudian bagaimana cara menghitung? Biaya overhead? Ada cara pendekatan untuk penentuan biaya produksi, yaitu dengan dua cara. Ada metode full costing dan ada metode variable costing. Untuk metode full costing, seluruh biaya produksi itu kita jumlahkan, yaitu ada biaya tetap, kemudian biaya variabel, biaya overhead tetap, biaya overhead variabel. Jadi metode full costing ini seluruh biaya tetap itu dijumlahkan. Sedangkan metode variable costing, yaitu biaya produksi diantaranya adalah biaya variabel dan biaya overhead variabel. Nah, apa perbedaan mendasar dari full costing dan variable costing ini? Kalau kita lihat di tabel, kita lihat jenis biaya, kemudian termasuk full costing atau variable costing. Kalau metode full costing, maka biaya tetap termasuk dihitung. Kemudian biaya variabel juga termasuk dihitung. Biaya overhead tetap masuk dihitung? Ya, masuk dihitung untuk full costing. Kemudian biaya overhead variabel juga dihitung. Sedangkan untuk variable costing, biaya tetapnya tidak dihitung. Sedangkan biaya variabelnya tetap dihitung, kemudian biaya overhead tetap tidak termasuk, dan biaya overhead variabel termasuk. Nah, jadi cukup mudah membedakan ya. Kalau untuk full costing, maka seluruh biaya, baik itu biaya tetap, biaya variabel, biaya overhead tetap, dan biaya overhead variabel, semuanya dihitung. Sedangkan variable costing itu yang tidak dihitung adalah biaya yang bersifat tetap. Untuk mencoba perhitungan, coba kita masukkan atau kita coba menghitung salah satu contoh soal. Apabila misalnya Pak Amir adalah seorang pengusaha pembuat kerajinan, kemudian setiap kali produksi, Pak Amir ini mengeluarkan biaya dengan rincian sebagai berikut. Ada biaya tetap sebesar 10.000, kemudian biaya variabel 180.000, dan biaya overhead tetap 15.000, kemudian biaya overhead variabel 20.000. Maka untuk menghitung
dengan pendekatan full costing, nah, seluruh biaya dihitung, ya, 10.000 ditambah dengan 180.000, kemudian ditambahkan 15.000, ditambahkan 20.000. Sedangkan untuk variable costing, maka yang tidak dihitung adalah yang biaya tetapnya. Cukup mudah ya. Nah, baik. Untuk tugasnya pada pertemuan kali ini, coba kalian cari, misalnya ada Pak Tono yang sebagai seorang pengusaha membuat kerajinan, kemudian setiap kali produksi Pak Tono mengeluarkan biaya dengan rincian sebagai berikut. Coba kalian hitung menggunakan metode full costing dan variable costing. Untuk nomor presensi genap mungkin bisa mengerjakan dengan yang full costing, sedangkan yang ganjil bisa mengerjakan dengan yang variable costing. Demikian mungkin pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk KD 3.4 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan untuk pertemuan di video-video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu tetap menjaga kesehatan. Semoga kita semuanya diberkahi, diberi kemudahan dalam belajar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.